kabarnya hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan ya, untuk hari ini kalian sehat semua. Oke, untuk hari ini Mister absen dulu. Ya, hari ini siapa yang nggak datang? Yang izin? Masuk semua ya? Oke, masuk semua ya. Oke, masuk semua. Oke, untuk sebelum pembelajaran nanti Mister mau ajak kalian menyanyikan lagu wajib dulu ya, supaya kalian hafal liriknya, terus kalian terbiasa ya. Jadi nanti kalau pas upacara, pas menyanyikan lagu ini, nanti kalian bisa menyanyikan dengan baik. Oke, mulai. Yuk, kita dulu ya. Nah. Kita nyanyinya sambil berdiri nak, ya bagus. Di depan ya. Let's pray together. Lord Jesus. Lord Jesus. We thank you. We thank you For this morning. for this morning. Lord. Lord, We want we want to study today. to study today. Bless us. Bless us And our teacher. and our teacher, So so we can understand we can understand what what study today. we study today. In the name of Jesus. In the name of Jesus, We pray. we pray. Amen. Amen. Tepuk hebat, 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 Asaka hebat. Oke, untuk selanjutnya siapa? Anita. Anita baca Mazmur nak. Mazmur sama satu kali ya. Yuk, anak-anak, mari kita baca Mazmur. Teman-teman, mari kita membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat
pelajaran kita. Tolong buku paketnya dibuka halaman 32 ya, 32. Oke, sudah dibuka semuanya Nana? Sudah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Oke, sebelum Mister mau menjelaskan apa itu pengertian hak, ada yang tahu hak itu apa? Cung. Oke, duluan si Marcelo. Hak apa? Hak adalah segala sesuatu yang kita harus peroleh. Ya, oke. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk hari ini anak-anak pembelajarannya itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kemudian di sini tujuan pada pagi hari ini ada beberapa yang harus Mister sampaikan sama kalian supaya kalian paham. Ya, yang pertama, kalian akan nanti menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Ya, kemudian memberikan contoh hak di rumah. Selanjutnya memberikan contoh kewajiban di rumah. Kemudian memberikan contoh hak di sekolah, dan terakhir adalah memberikan contoh kewajiban di sekolah. Nah, untuk tanggung jawabnya kita bahas minggu depan, ya, tanggung jawabnya. Jadi hari ini kita fokus ke pengertian hak, kemudian kewajiban sama contoh-contohnya. Paham? Nah, oke. Nah, sebelum Mister nanti sampaikan, Mister munculkan PowerPoint. Tadi Marcelo sudah menjawab ya, apa itu yang dinamakan hak. Hak adalah apa tadi, Nak? Segala sesuatu apa? Yang harus kita peroleh. Yang harus kita peroleh. Oke, ada yang mau menjawab yang lain? Gak ada? Gak ada ya? Oke, kita lihat nih apa ya hak itu. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Nih, dengerin ya. Dari pengertian ini kalian artinya apa, Nak? Artinya di dalam kandungan pun kalian itu memperoleh hak. Haknya apa? Haknya itu memperoleh gizi. Ya, supaya apa? Supaya nanti pas kalian lahir itu tumbuh dengan baik. Ya, seperti itu. Ya, makanya kalian pas waktu dikandung mama kalian 9 bulan itu mamanya memberikan nutrisi yang baik sama kalian. Ya, itu dibelikan susu, ya kan? Terus sayur mayur, ya enggak? Supaya apa? Supaya nanti kalian lahirnya sehat dengan baik. Ya, seperti itu ya. Jadi betul ya kata Marcelo tadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kewajiban. Kewajiban, siapa yang mau membantu? Baik, Daniel ya, Daniel. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu. Nanti kalian akan maju satu-satu kok, tenang aja. Semua nanti ada di bagian. Ya, jadi Marcelo sama Daniel nanti gantian yang lain dulu ya, yang untuk menjawab ya, Nak ya. Oke. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan atau lakukan ya? Ya, kerjakan atau lakukan boleh kan? Kerjakan atau lakukan. Nah, benar ya? Ada yang mau menjawab lain selain ini? Enggak ada? Enggak ada ya? Nah, kemudian hak, kewajiban, tanggung jawab itu bisa dilakukan di mana saja. Yo, di mana saja? Tempat umum. Bentar dulu. Hak dan kewajiban
bisa dilakukan di satu mana? Di lingkungan mana dulu? Rumah. Betul, lingkungan rumah. Lingkungan sekolah. Betul, lingkungan sekolah. Hah? Dua, Lingkungan sekolah. lingkungan sekolah. Kemudian, Lingkungan masyarakat. nah, oke, di lingkungan Masyarakat. masyarakat. Oke. Nah, kemudian hak dan kewajiban menurut kalian semua itu harus dilakukan secara apa? Secara apa? Tahu nggak? Nggak tahu? Oke. Nah, hak dan kewajiban itu hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Oke, seperti itu ya Nak ya. Jadi untuk hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Pertanyaan Mister lagi nih, kenapa sih hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, oke. Dengerin, hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang itu supaya bisa berjalan dengan lancar di dalam kehidupannya. Ya, seperti itu. Contohnya, Mister di sekolah ini. Mister ini sudah menjalankan kewajiban Mister, yaitu mengajar, memberikan ilmu kepada kalian. Nah, haknya apa? Haknya nanti mendapatkan gaji. Nah, jadi hak dan kewajiban itu yang dilakukan itu adalah kewajiban dulu, baru haknya. Ya, seperti itu. Ngerti? Ngerti nggak? Nah, kenapa harus seimbang tadi? Supaya bisa berjalan dengan lancar. Ya, bisa berjalan dengan damai. Ya, karena ketika Mister sudah menjalankan kewajiban nih, sudah memberikan ilmu, sudah mengajar kalian dalam 1 bulan, Mister nggak digaji. Nah, apa akibatnya? Nanti guru-guru pasti akan apa? Akan marah. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalian juga nih, kalian mengerjakan contoh kalian mengerjakan soal, guru memberikan soal sama kalian. Ya, terus kalian sudah menjawab dengan baik. Ya, tapi hak kalian sudah menjalankan kewajiban untuk mengerjakan soal kan? Hak kalian apa? Mendapatkan nilai. Ya, seperti itu. Nih. Tadi pengertian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Mister baru nih maju salah satu. Sebelum Mister suruh kalian maju satu persatu, kalian sudah paham belum antara pengertian hak dan kewajiban? Sudah paham? Jom yang sudah paham. Mantap. Oke, sebelum Mister sebelum Mister nanti kalian maju satu persatu, Mister mau ngajak game dulu deh sama kalian supaya kalian bisa konsentrasi lagi. Mau? Nah, permainannya adalah sakit, sekat, siku, sikap. Nah, Mister kasih tahu dulu ya caranya ya. Nih contohnya, berdiri dulu nih si Joseph berdiri dulu ya. Contohnya begini ya. Ketika Mister bilang sakit, berarti kalian sakit. Aduh, dari perutnya pura-pura sakitnya perut ya. Nah, kalau sekat berarti gini. Ya. Nah, kemudian sikut berarti gini. Ya, nah kemudian kalau sikat ya, ini sikat ya, sikat nih.
sikat. Nah, pas sikat berarti ini spidolnya diambil ya. Jadi yang cepat-cepatan itu berarti yang menang ya, seperti itu. Nanti salah satu sama Mister nih nanti ya. Apa? Ya, boleh. Jadi siapa nanti si Putri sama Mister ya. Oke. Udah siap? Tahu? Nah, sekarang kalian siapkan pensil atau apalah barang terserah kalian. Ya, ini sama ini, itu sama itu, ya, itu sama belakang. Ya, terus ini sama itu sama Daniel. Kamu sama Daniel. Kamu sama Daniel, ini sama ini, si Messi sama si Helmi, ini sama ini, Putri sama Mister. Ya. Yuk. Oh. Kalau ini aja. Yang bisa. Oke, siap ya? Siap belum? Siap belum? Siap. Oke, kita mulai. Konsentrasi. dimulai. Sakit mata. Sakit telinga. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Ayo, siapa? Sekarang Putri yang bilang konsentrasi, yuk. Konsentrasi dimulai. Coba. Sakit telinga, sakit mata, sikut, sekat, sikat. Satu lagi ya, satu lagi. Ya, satu lagi kita lanjut pembelajaran nih. Ya, boleh sedikit ya, yuk. Sikut, sakit telinga, sakit mata, sikut, sakit, sikat. Kita belajar lagi ya. Ya, izin. Ya, silakan. Nih, tasnya nih. Kita mulai lagi ya. Nah, tadi kalian sudah paham. Pengertian hak dan kewajiban ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memberikan contoh sesuai dengan tujuan tadi pembelajarannya. Hari ini kita akan memberikan contoh hak di lingkungan rumah. Ya, seperti itu. Mr. Agus ya. Oke, contoh kalian nanti 4 aja, 4, jadi nanti semuanya pas lah ya. Contoh hak di lingkungan rumah. Boleh sambil dicatat ya nak. Oke, kita Mister kasih 4 saja deh. Yuk, siapa yang mau memberi contoh hak di lingkungan rumah? Urut ya, nanti kebagian semua. Ayo. Nanti habis itu terserah mau dikasih siapa. Nanti kebagian satu-satu, tenang ya. Tadi hak itu mendapatkan. Jadi nanti kalian bisa diawali dengan memperoleh atau mendapatkan. Ya, seperti itu. Kunci jawabannya seperti itu kalau hak itu. Ya. Jadi awalnya mendapatkan, memperoleh. Nah, seperti itu ya. Di lingkungan rumah itu memperoleh apa? Nah, gitu ya, mendapatkan apa? Paham? Paham nggak? Nah, sip. Mendapatkan makanan dan minuman. Siapa? Silakan. Lanjut. Ya, tenang. Nanti bagian semuanya tenang. Masih banyak. Ada kewajiban, ya kan? Ini kewajiban di rumah juga belum. 4 tambah 4 kan 8. Semuanya maju kok, tenang.
mendapatkan lingkungan yang bersih. Yuk silakan. Yang cowok sekarang, yang sisanya 2 ini cowok semua harus pilih. Sebentar. Nanti kewajibannya mulai cewek lagi. Masih banyak ini sebenarnya. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, sip. Nah, yuk yang cowok lagi. Oke, sip. Nah ya, terima kasih ya. Nanti kita lanjut. Kita cek dulu nih kebenarannya. Ya, betul atau salah yang dikasih jawaban dari teman-teman kalian. Yang pertama, di sini kita akan membahas contoh hak di lingkungan rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman. Benar atau salah? Benar. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Benar atau salah? Benar. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Benar. Mendapatkan didikan yang baik. Benar atau salah? Benar. Ya, maksudnya didikan itu orang tua memberikan arahan. Ya, nah besok ulangan belajar dulu ya supaya besok pas PH-nya itu bisa baik. Ya, semangat hariannya bisa baik ya, seperti itu. Nanti ya, berarti bisa ditulis nih. Ini sudah benar semua. Nah, ini ada tambahan dari Mister ya. Nih dari ini. Nah, tuh dibaca bareng-bareng yuk. Yang pertama, 1, 2, 3. Hak untuk bermain. Yang kedua, Hak untuk beristirahat. yang ketiga, Hak mendapatkan kasih sayang orang tua. yang keempat. Hak mendapatkan bimbingan. Oke, sip. Berarti sudah ya, udah tepat ya. Nah, selanjutnya sekarang kewajiban di lingkungan rumah ya. Lingkungan rumah. Yuk, siapa nih? Mana? Sekarang contoh kewajiban di lingkungan rumah. Kewajiban di lingkungan rumah. Berarti cewek lagi ya sekarang ya. Yang cowok ditunggu. Yuk. Hak sudah kita bahas, kewajiban sudah kita bahas ya. Jadi nanti bisa dicatat kalau sudah dibahas semuanya. Nanti di akhir itu ada latihan soal buat kalian semua ya, nanti dikerjakan dengan baik ya. Menghormati orang tua. Sip, yuk siapa lagi? Belum.
Yang cowok sekarang. Masih ingat tadi kenapa hak dan kewajiban bisa harus dilakukan dengan seimbang? Ada? Apa? Ya, supaya kehidupan bisa berjalan lancar dan damai sejahtera. Ya, seperti itu. Ingat ya, nanti kalau ada soal seperti itu, jadi kalian bisa menjawab. Baik, siap? Siap ya? Siap. Menjaga adik saat bermain. Oke, sip. Coba lagi yang belum. Nah, itu punya adik tuh, benar dia punya adik. Di sini siapa yang nggak punya adik? Aku. Oh, ya itu Tama. Yang lain punya adik semua ya. Berapa orang? Satu, dua, tiga. Punya. Siapa? Punya. Pasal kali bu. Menemanin adik, menjaga adik. Oke, menemanin sama menjaga beda nggak? Beda. Sama. Beda. Beda. Nah, kalau ini kan ada belajar tuh, berarti adiknya belajar nih, terus ditemanin. Kalau tidak banyak, berarti kakaknya ngasih tahu, tahu bimbingan. Oke, udah ya, terima kasih. Nah, sekarang kita bahas. Tadi hak sudah, sekarang kewajiban. Contoh kewajiban di lingkungan rumah. Yang pertama, menghormati orang tua. Benar atau salah? Oh, membantu keluarga. Benar salah? Benar. Menjaga adik saat bermain. Benar? Benar. Menemani adik saat belajar. Benar. Oke ya, jadi ini membantu keluarga bisa. Adalah ditambah menyayangi keluarga. Ya, ketika kalian punya keluarga, kalian harus disayangin, jangan malah diajak berantem. Contohnya ini, kalian adik itu kan saudara kalian, jadi tidak boleh yang namanya diajak berantem. Ya, seperti itu. Harus disayangi. Betul? Betul. Ya, ditulis dulu. Nah, siapa tahu nanti kalau ada soal kalian bisa menjawab. Ya. Udah ya? Oke, sekarang kita lanjut hak di mana nih? Tadi memberikan contoh di lingkungan sekolah. Contoh hak di mana tadi? Di sekolah. Nanti milihnya yang belum maju ya, yang lain ya. Tadi cowok kan ya, sekarang cewek. Yuk, ini. Ini. Mendapatkan teman yang baik. Yuk, coba lagi yang belum. Kebagian semua kan? Ya, itu namanya aktif. Mendapatkan ilmu. Lanjut, yang cowok sekarang yang belum. Angka tuh belum tuh. Siapa? Si Angka udah. Siapa yang belum? Oh, udah nih.
ditulis nggak apa-apa. Mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan teman yang baik, terus mendapatkan nilai. Ya cukup. Nah yuk coba satu lagi yang belum si Roland tuh. Roland, Jeremy, Roland sama Joseph. Jeremy sama Joseph. Nah nanti ada di kewajiban ya yang sisanya tuh. Jadi maju semua udah dah. Berarti udah habis Mister ya. Nah ini jawaban ini kalian berarti isinya catatannya itu dari kalian ya. Jadi kan bisa nggak ngasih tahu kan tadi ya? Ya nggak, berarti kalian sudah paham mbak itu tadi apa pengertian hak dan kewajiban. Yuk kita koreksi satu persatu. Nah yang pertama mendapatkan teman yang baik, betul atau salah? Betul. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Betul. Mendapatkan nilai. Betul. Mendapatkan kelas yang bersih. Betul. Jadi kalian ini bisa dicatat karena ini sudah betul semua ya. Nah, oke, sekarang nih kalian lihat contoh. Nah, tuh. Hak mendapatkan apa nih? Fasilitas Mendapatkan fasilitas sekolah. ya sekolah. Kemudian Hak mendapat itu sudah tadi. Terus mendapatkan kasih sayang dari guru. Hak mendapatkan nilai. Berarti udah semua ya. Oke, kemudian sekarang kewajiban di sekolah. Bentar lagi kita latihan soal ya, Nak. Nah, ini yang masyarakat bisa. Di lingkungan mana? Sekolah. Siapa tadi yang belum? Jeremy. Tahu nggak? Tahu nggak kewajiban di sekolah? Yo, apa? Sama lagi. Nanti yang belum benar nanti kita sempurnakan ya. Gak apa-apa salah, belum tepat gak apa-apa. Nanti kita sempurnakan ya. Mengerjakan apa ini? Mengerjakan tugas. Sip. Ada lagi? Siapa yang mau tadi? Nah, yang coba lagi berarti ya. Siapa yang mau coba? Oh, yang iya, nanti yang satu lagi bareng-bareng ya. Mau apa? Nah, berarti masih semua ada kesempatan semua bisa dari ini memberikan keadilan buat kalian. Yang keempat kira-kira mau apa? Kewajibannya menjaga kelas. Menjaga kelas, benar? Berarti menjaga itu melaksanakan tiket dengan baik. Nah, melaksanakan tiket dengan baik. Oke, di sini Mister sudah buatkan kalian tiket. Nah, tiket itu hari Senin sampai Jumat. Berarti kalian harus lakukan dengan baik. Dibagi tugas tuh masing-masing. Ya, yang menyapu siapa,
yang menghapus papan tulis siapa, yang merapikan tempat duduk guru siapa, itu harus diatur dengan baik. Jangan gotok-gotokan, jangan berantem, ya seperti itu. Arti? Paham ya? Oke, ini sudah benar semua nak. Jadi ini belajar ya, bukan mengajar ya. Kalau mengajar itu guru, ya. Kalau guru, jadi di sini yang benar adalah belajar dengan baik, bukan mengajar. Kalau mengajar itu guru, ya seperti itu. Berarti nomor 1 belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan, melaksanakan tiket dengan baik. Ada lagi mematuhi peraturan sekolah. Di sekolah Surya Pengharapan, di SD Surya Pengharapan sudah diberikan peraturan, sudah dikasih tahu sama kalian semua, sudah dipaparkan sama orang tua juga, sudah dipaparkan ketika kalian upacara, guru-guru juga sudah, ya. Artinya apa? Artinya kalian harus mematuhi peraturan dengan baik. Paham? Paham ya? Oke, karena kalian sudah paham semua, nih Mister tambahin lagi. Nih, tuh. Apa aja nih? Yang pertama, ayo 1, 2, 3. Menghargai dan menghormati guru. Kemudian mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak anak-anak untuk hari ini? Tidak. Kalau tidak, ini ada soal buat kalian ya. Latihan soal nanti dikerjakan dengan baik. Mister kasih waktu 15 menit ya. Tuh. Ditulis nah. Ya. Nomor 1, apa perbedaan hak dan kewajiban? Bentar ya, Mister. Nomor 2, kelihatan nggak? Nomor 2, mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang? Ini dah. Nomor 3, tuliskan masing-masing 2 contoh. Yang 3 ya, tuliskan masing-masing 2 contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ya, haknya apa, contohnya, kemudian kewajibannya contohnya apa. Ya. Boleh. Ayo anak-anak,
Yuk, waktunya 10 menit lagi. Depannya. Tahu kan kalian apa perbedaan dan kewajiban? Tadi Ustaz sudah sampaikan kan? Nah, terus mengapa dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang? Sudah pernah? Nah, sudah ya, dari itu ya. Waktunya 9 menit lagi. Ini kita bahas. Ya. Boleh? Iya, dampaknya. Kalau kamu tidak mematuhi peraturan, nah dampaknya apa? Nah gitu. Kalau nggak mengerjain PR, kamu dampaknya apa? Gitu. Ya, siap. Mana? Nomor berapa? Nomor 4 itu di lingkungan sekolah ya. Banyak kan? Kalau di sekolah kewajiban kalian banyak kan? Contohnya mengerjakan PR. Nah kalau nggak mengerjakan PR, dampaknya apa sama kalian? Ya kan? Kalau tadi harus datang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu, dampaknya apa? Nah seperti itu. Ya, ngerti? Ya. Gak apa-apa kalau nggak bisa, nanya nggak apa-apa. Ya, pasti bisa menjawab dengan baik. Nah ini ada jawabannya ya apa sih? Untuk belajar hari ini kalian paham ngerti? Bagus. Nanti kalau nggak paham lagi, nanti bisa japri Mister ya, bisa japri Mister ini, ya. Yuk, waktunya 8 menit lagi. Waktu mengerjakan 8 menit lagi ya. Ini jawabannya sudah Mister jelaskan tadi, ya. Harusnya kalian bisa menjawab. Gampang nggak soalnya? Waktu terus berjalan. Ini sudah tinggal 7 menit lagi nih.
menit lagi. Hari ini kelas 5 kalian belajar dengan rapi banget nih kalian ya, belajar dengan baik ya kan. Jadi kalau belajar seperti ini ya. Waktu 5 menit lagi. Ya, sip. Ya, nah. Yang lain tinggal 5 menit lagi ya. Ya. Oke, nanti ditukar sama temennya ya, kita koreksi ya. Ditukar sama temennya. Ya. Nanti ini bertiga nih. Yuk, waktunya 3 menit lagi. Bisa kan mengerjakan? Bisa. Jangan lama-lama ya. Kita lagi mau mengoreksi bersama nih. Satu menit lagi.
waktu udah habis anak-anak. Kita koreksi untuk latihan soalnya. Boleh ditukarkan dulu sama temennya. Tukar dulu sama temennya anak-anak. Tukar dulu, yuk. Yuk, tukar dulu. Ini sama ini, tukar dulu. Ini sama ini tukar. Yuk, tukar. Bapak nggak tukar. Yuk. Nah, ya, yuk. Oke. Nomor 1 pertanyaannya boleh dibacakan oleh Gideon. Apa perbedaan hak dan kewajiban? Nah, hak itu apa nak? Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Jawabannya sama kayak Gideon? Ya, sama ya. Oke, nilainya nomor 1 20 nah. Nomor 1 kalau benar nilainya 20. Oke, sekarang nomor nomor 2 si Cedil nomor 2. Mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang Ya. agar kehidupan berjalan dengan lancar? Ya, oke. Supaya kehidupan bisa berjalan dengan lancar dan damai. Oke. Menanya nomor 2 agar di lingkungan masyarakat terjaga dan tidak ada ketinggalan. Ya, boleh, benar. Ya. Oke, nomor 3, Anjar yuk. Ya, boleh. Tandian. Nomor 3. Ayo. Tuliskan masing-masing 2 contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Contohnya, hak 1 mendapatkan lingkungan yang baik, 2 mendapatkan ilmu. Ya, tadi kita sudah bahas semua ya. Jadi kalau hak di sekolah itu berarti memperoleh nilai, memperoleh ilmu, ya. Nah, kalau kewajibannya berarti mematuhi peraturan, terus apa lagi? Menjaga fasilitas sekolah. Oke, nilainya juga 20. Total nanti 100 ya, Nak. Oke, nomor 4. Nomor 4 cewek lagi. Boleh, isi ayo. Dampak jika kewajiban di lingkungan sekolah tidak dilakukan. Tuliskan 2 contohnya. Ya, Terjadi keributan. betul. 2 mendapatkan permasalahan. Betul. Mendapatkan apa tadi? Permasalahan, terus Terjadi keributan. ya terjadi keributan. Benar semua ya? Oke, benar semua. Kalau hak tidak terlakukan, kewajiban tidak berjalan. Hah. Setengah itu haknya ya. Boleh. Ya. Oke, kita nomor berapa? Nomor 4 udah tadi nilai 20. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 ayo. Cowok berarti. Jeremy silakan. Apa saja 4 contoh hak yang dimiliki oleh anak di lingkungan sekolah? Mendapatkan makanan minuman, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, oke, sip, betul ya. Jadi apa saja 4 contoh kehidupan di lingkungan rumah? Apa? Jadi kamu mendapatkan pakaian. Iya benar. Pakaian apa? Iya. Nah ya nak. Oke, di total nilainya berapa? Ya, di total nilainya berapa? Ya, oke, Jeremy dapat 40 ya. Oke. Nah, Itu juga. nanti harus disempurnakan ya nilainya ya. Oke, Mister itu dulu. Putri dapat berapa Put? 100 Mister. Siap, Putri. Kesia? Oke. Claudia? 60. Ciril? 80. Helmi? 80. 80. Messi? 40. 40. Si Daniel? Daniel? 80. Anita? 90. Joseph? 100. Jeremy tadi udah. Siapa? Kayen? 20. Si Asanda?
100. Si Marcelo? 100. Si Arwan? 100. Gideon? 100. Oke, untuk yang di bawah KKM, yang di bawah KKM nanti belajar lagi ya di rumah ya. Nanti kalau lain kali kalau belum tahu bisa tanya sama Miss. Oke, sekarang kita mau menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan dari tadi sampai latihan soal itu. Kesimpulan pembelajaran hari ini kalian memperoleh apa? Siapa yang berada di depan? Yo, Marcelo, depan. Yo. Teman-teman, untuk pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah, yuk silakan. Teman-teman, untuk pelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah saya bisa tahu pengertian hak dan kewajiban, dan saya bisa tahu apa contoh hak dan kewajiban di rumah dan contoh hak dan kewajiban di sekolah. Oke, sekarang Mister tanya dulu, apa itu haknya? Hak itu adalah yang kita peroleh sebagai Ya, oke. Kalau kewajiban? hak yang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, contoh hak di rumah, satu aja. Ya, maksud saya kalau kewajiban? Kewajibannya Membantu orang tua. Sekarang hak di sekolah. Kewajiban di sekolah. menjaga kebersihan. Oke, tepuk tangan. Sekarang yang cewek, adik cowok, yuk Kesia. Nih. Yuk, teman-teman. Yuk. Teman-teman, yang saya dapat ketahui dari pelajaran kali ini adalah saya tahu apa arti hak dan kewajiban. Saya tahu contoh-contohnya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Saya juga tahu betapa pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan kita. Ya, oke. Sekarang bisa tanya dulu. Seperti tadi Marcelo, hak itu apa nak? Hak adalah sesuatu yang tidak Ya, oke. Kemudian kewajiban. kewajiban adalah yang kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Oke. Terus contoh hak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian kalau kewajibannya yang menghormati orang tua. Oke, sip. Tepuk tangan buat Kesia. Oke, sekarang ada tugas buat kalian, ya. Tugas buat kalian adalah nanti kalian membuat ya sebuah video. Nah, video itu nanti ada 4 foto hak dan kewajiban. 4 foto kewajiban. Ya, di dalam video itu ada foto hak di rumah, ada 4 foto kewajiban. Nah, kemudian dibuatkan sebuah video, ya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
yang kemarin ya. Yuk dari sini. Tuh buku paketnya harus ini. Buku paketnya. Dari sini dulu biar rapi. Dari sini dulu. Ayo cepetan. Buku paket. Nah, itu buku tulis. Nah, taruh sini ya. Taruh sini buku paket. Taruh sini. Nah, yuk sekarang lihat sini. Nah, yuk sekarang lihat sini. Yuk, taruh sini yuk. Nah, oke. Lanjut. Nah. Yuk yang sana. Oh nggak usah. Itu aja. Masukkan. Tadi Mister sudah ambil nilainya. Nah, selanjutnya Mister mau refleksi untuk pembelajaran hari ini, ya. Mister mau tanya sama kalian, untuk hari ini apa kesan kalian belajar PPKN bersama Mister Jo? Siapa yang mau ini? Ke depan. Kesan belajar pada pagi hari ini dari awal sampai sekarang, kesan kalian apa belajar sama Mister? Ayo, depan. Pesan saya gitu. Ya sudah. Pesan saya ya. Pesan itu berarti perasaan. Ya. Yuk. Pesan saya pada hari ini sangat senang bisa mendapatkan pelajaran PPKN. Ya, oke, belajar PPKN. Oke, yuk, kita. Nanti yang cowok ya. Perwakilan cewek udah 2. Ayo. Pesan saya hari ini yaitu belajar PPKN dengan baik, mendapatkan ilmu PPKN, dan saya juga dapat mengerti hak dan kewajiban dengan baik. Dan juga pelajaran yang ada hari ini sangat seru. Ya, oke, sini sama dulu. Ayo, yang cowok siapa? Videoan coba sini, maju. Apa pesannya untuk belajar PPKN hari ini? Pesan saya apa? Jadi saya senang karena Mister bikin soal yang bisa bikin kita semua maju dalam satu dan bisa mengerti hak-hak dan kewajiban. Oke, sip. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, karena kita sudah jam terakhir, kita akan berdoa dulu. Tadi yang doa sudah yang cowok, sekarang doa pulang cewek ya kita. Nyanyi seperti biasa. Nyanyi itu sudah menyanyi apa? Kan biasanya bangko baik boleh, pintu boleh. Ya. Ya. Biasa duduk dengan baik, kita akan menghargai ya Anggita yang pemimpin doa mau ulang hari. Yuk, silakan. Teman-teman. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Liku Piku. 1, 2, 3.
di tengah dulu semuanya. Yuk sini. Ya langsung keluar ya, langsung keluar ya.